Jadi dia berbuat amal kebaikan, bisa menolong sesama manusia, menyumbang ke sana kemari ya, tapi tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan iman, dan tidak berada di dalam Islam, itu menjadi kesia-siaan belaka. Sinyal dakwah, menyampaikan kebenaran, membangun peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, aska salati wa salami li rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfiru lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Kepada segenap DKM Takmir Masjid Gelora Indah yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang saya hormati, dan semua kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang menyaksikan maupun yang mendengarkan acara ini yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Pertama, nikmat atas kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga kehidupan yang sekali-kalinya ini kita mampu mengisinya, menjadi sarana kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi. Kita mampu memanfaatkan waktu di dunia ini dengan sebaik mungkin, sehingga seluruh kehidupan kita digunakan untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Seluruh aktivitas kita insya Allah dihitung oleh Allah SWT akan menjadi amal soleh. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, mengentaskan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada terang benderang Islam. Alhamdulillah kita menjadi bagian orang-orang yang terpilih untuk memahami Islam, walaupun kita sudah ditinggal lama oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 14 abad lebih kita ditinggalkan. Alhamdulillah kita hari ini masih mampu menikmati, merasakan kebesaran Islam, keindahan Islam. Kita sungguh menjadi orang-orang yang sangat beruntung hari ini. Karena orang yang hidup di zaman Nabi pun, yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah menunjukkan mukjizat, Rasulullah sudah menunjukkan mukjizat dalam banyak hal. Tapi ketika hati tidak dibukakan hidayah, justru semakin menolak, justru semakin menganggap itu sihir. Alhamdulillah kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi,
tapi kita hari ini bisa menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini anugerah yang harus kita jaga, anugerah yang harus kita kembangkan menjadi potensi yang sangat besar, menjadi amal soleh yang nanti akan menjadi amal jariah yang terus menerus sampai ke anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan keselamatan Allah SWT, yaitu berada di dalam ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak di antara kita orang yang sudah sadar bahwa kehidupan dunia ini adalah tempat terminal untuk kita berhenti sejenak dan tidak berhenti di sini di dunia ini, tapi kita justru akan melalui perjalanan panjang, akan melanjutkan perjalanan panjang, yaitu sampai ke negeri akhirat. Sehingga sebagian orang sudah sadar kehidupan dunia ini harus mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang panjang di akhirat. Hanya saja kadang masih ada kekurangan di berbagai sisi, sehingga niat mereka beramal, niat orang ini mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat, tapi justru yang ada nihil, nilainya nol di hadapan Allah SWT. Nah, ini yang kasihan, yang termasuk bukan orang-orang yang beruntung. Maka disebutkan orang-orang yang beruntung ya di surat Al-Asr ayat 1-3 itu pertama harus masuk dalam kategori beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah demi masa, demi waktu. Karena cepatnya waktu, singkatnya waktu, apalagi waktu kita hidup di dunia ini. Waktu kita hidup di dunia ini sangat singkat, hanya sesaat, ila sa'atan. Hanya sesaat. Digambarkan di dalam Al-Quran, kita hidup di dunia ini seperti berkenalan, seperti ini, bertemu, kemudian nanti berpisah. Seperti itu, sesaat. Kalau orang yang hidupnya sampai 1000 tahun di dunia, umat-umat terdahulu, zamannya Nabi Nuh, zaman para nabi sebelumnya, umatnya sampai ribuan tahun. Ada yang 1000 tahun. Ketika ditanya oleh Allah SWT, berapa lama kamu tinggal di bumi? Illa yauman, hanya sehari. Jadi 1000 tahun di bumi, nanti di akhirat ditanya kerasannya cuma sehari. Kenapa? Karena waktu di dunia dibandingkan dengan di akhirat beda. Perhitungan Allah satu hari itu seperti perhitungan kita 1000 tahun. Satu harinya di akhirat seperti 1000 tahun di bumi. Ini perbandingannya. Sehingga illa sa'atan, sekejap mata, hanya sesaat. Waktu yang sesaat ini kita harus pandai memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengumpulkan bekal kita di hari yang abadi, yaitu di akhirat. Nah, orang-orang yang sudah sadar untuk mengumpulkan bekal, tapi kadang masih belum memenuhi syarat untuk amal perbuatan baiknya itu dinilai oleh Allah SWT, sehingga menjadi orang-orang yang merugi. Maka di surat Al-Asr tadi, syarat pertama agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman, iman menjadi syarat nanti amalan kita mau dinilai atau tidak. Sementara iman sendiri nanti ada syaratnya lagi. Iman kita akan diterima oleh Allah SWT itu harus memenuhi syarat ilmu.
Jadi ilmu yang menjadi landasan iman itu baru imannya hakko, imannya benar. Iman nanti tidak cukup, iman harus dibuktikan dengan amal. Makanya illalladzina amanu wa amilus solihat. Dia beriman kemudian beramal soleh. Kenapa? Iman kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh namanya bukan iman, tapi hayalan, zon, atau tamani, atau angan-angan. Nah ini perkara-perkara yang harus kita pahami sebelum kita merencanakan kehidupan yang panjang, yaitu di akhirat. Kepengen selamat di akhirat, berjalan dari hari ini, berjalan dari sekarang. Kita sudah mulai mempersiapkan perjalanan panjang untuk di akhirat nanti dari semenjak di dunia ini. Jadi tadi agar kita tidak menjadi orang yang celaka harus memenuhi syarat ilmu. Jadi nanti ketika kita sudah memiliki ilmu apa? Tentunya ilmu yang paling diwajibkan oleh Allah. Apa? Ilmu apa? Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah itu sendiri itu menjadi kewajiban pertama bagi manusia. Awaluddin ma'rifatullah bil istiqan. Yang pertama diwajibkan oleh Allah kepada manusia terhadap din ini, terhadap agama ini adalah ma'rifatullah bil istiqan. Adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Nah, bagaimana caranya mengenal Allah? Nah, ini nanti yang harus kita pelajari, kita ilmui. Jadi ternyata untuk bisa ruku dan sujud yang diterima oleh Allah, untuk beribadah, bahkan bukan hanya sholat, bukan hanya ruku dan sujud, seluruh aktivitas kita nanti akan dinilai ibadah, nanti akan dinilai amal soleh. Itu harus memenuhi syarat iman, iman harus memenuhi syarat ilmu. Sehingga Allah mewajibkan, kewajiban pertama bagi manusia bukan ibadah ritual, tapi mencari ilmu. Ya, sehingga disebutkan di surat Muhammad ayat ke-19. Surat Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fastaghfiru lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Surat Muhammad surat 47 ayat ke-19. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Fa'lam annahu, maka ketahuilah. Fa'lam ini fi'il amar, kalimat perintah. Maka ketahuilah, maka cari tahulah. Cari tahu tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Ini pondasi ketauhidan pertama manusia. Dan manusia hancur dalam peradaban berangkat dari ketauhidan. Berangkat dari pemahaman tentang ilah, tentang Allah yang keliru. Sehingga peradaban jahiliyah, peradaban ketika Nabi Muhammad diutus, peradaban yang porak-poranda. Kenapa? Nilai-nilai ketuhanannya sudah hancur. Sehingga diutusnya para nabi dan rasul membawa misi ketauhidan, meluruskan manusia dari sisi penyembahan, dari sisi peribadatan dulu, vertikal, hubungan manusia dengan sang pencipta. Sehingga ilmu yang wajib dipelajari, yang nanti akan menjadi landasan seluruh aktivitas manusia itu bernilai, adalah ilmu ketauhidan, atau disebutnya ilmu ma'rifah. Ya, ilmu ma'rifat yang yang diperintahkan pertama bagi manusia. Fa'lam annahu la ilaha illallah.
maka ketahuilah kamu apa itu la ilaha illallah. Agar kita benar nanti menyembahnya. Karena kita diperintahkan untuk menyembah, untuk beribadah, maka kita harus tahu siapa yang harus diibadahi, siapa yang harus kita taati perintahnya, siapa yang harus menjadi sesembahan manusia. Nah, ini yang menjadi prinsip pertama manusia. Dengan dasar ini nanti menjadikan seluruh kehidupan manusia yang dilakukannya menjadi amal soleh. Sampai nafasnya, sampai tidurnya itu dinilai ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu maknanya sangat luas. Al-ibadatu hiya at-ta'at. Ibadah itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ibadah itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh aktivitas kita akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika manusia tidak memahami siapa pencipta, harus bagaimana kita terhadap sang pencipta. Artinya manusia ini tidak mengenal Tuhannya. Maka walaupun dia berbuat baik terhadap sesama manusia, Allah tidak mencatat itu sebuah kebaikan. Karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Jadi seluruh perbuatan manusia itu dianggap menjadi nilai kebaikan atau dihitung menjadi amal soleh, itu minimal ada 4 syaratnya. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu menjadi landasan iman. Nah, ilmu iman. Ilmu menjadi iman. Iman nanti harus sesuai dengan Islam. Nah, ilmu, iman, Islam, dan yang terakhir ikhlas. Ini 4 syarat agar seluruh aktivitas kita, walaupun itu aktivitas dunia, itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus memenuhi 4 syarat itu. Insya Allah kajian kita akan membahas tentang 4 hal ini, walaupun tidak selesai mungkin di malam ini. Insya Allah kita akan jabarkan sedikit demi sedikit dari ilmu. Nah, ilmu yang rosih, ilmu yang mendalam, yang menjadikan iman kita menjadi syarat iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta tolong ada spidol biar kita tulis. Jadi pertama, untuk menjadi syarat diterimanya amal soleh kita, ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa perintahku, tanpa ajaran Nabi Muhammad, fahuwa raddun, maka amalnya akan ditolak. Ini yang menjadi syarat pertama. Kita harus mengetahui ajaran Islam. Kita harus mengetahui mana perintah Allah, mana perintah Rasulullah. Nanti akan menjadi syarat diterimanya amal. Faqulu man bi khairi ilmi akmaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tapi tidak mengetahui ilmunya, mardudatun la tuqbalu, maka amalnya akan ditolak. Padahal itu seperti amal akhirat atau seperti amal kebaikan, tapi tidak dinilai itu kebaikan, itu sangat rugi. Kenapa? Yang syarat tadi ilmu dan iman saja sudah tidak memenuhi syarat. Belum lagi nanti Islam harus sesuai dengan koridor Islam. Nah, maka di Al-Quran dijelaskan gambaran-gambaran orang-orang yang amalnya itu sia-sia. Ada orang yang mengumpulkan amal tapi nanti menjadi penyesalan amalnya. Karena amalnya tidak dibingkai dengan ilmu, tidak dibingkai dengan iman, tidak dibingkai dengan Islam. Ya. Jadi di luar Islam, di luar agama Islam, mereka juga sama diperintahkan untuk beramal yang menurut mereka itu adalah amal kebaikan.
Bukan hanya agama Islam, tapi agama yang ada atau bahkan orang-orang yang tidak beragama pun dia secara manusiawi kadang bisa berbuat baik karena dorongan fitrahnya. Kalau bahasa kemarin itu karena dorongan fitrahnya, dorongan kemanusiaannya, bukan dorongan iman. Sehingga apapun yang dilakukan itu belum memenuhi syarat diterimanya amal. Walaupun dia menolong sesama manusia, walaupun dia berbuat kebaikan kepada sesama manusia karena kepeduliannya terhadap sesama manusia, tapi itu belum dinilai amal soleh oleh Allah karena tidak memenuhi syarat untuk diterimanya amal. Bahkan Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, amal yang sia-sia itu seperti fata morgana, kemudian seperti debu yang berterbangan, atau seperti batu licin yang di atasnya ada debu kemudian kesiram air, maka hilang semua. Nah, kita bisa lihat yang pertama, amal orang-orang yang tidak beriman atau tidak memenuhi syarat Islam itu seperti fata morgana. Surat An-Nur ayat ke-39 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajid an say'a wa wajadallahi indahu fawawahu hisabah wallahu sari'ul hisab. 4 baris dari atas. Dan orang-orang yang kafir yang tidak beriman, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi tidak ada apapun dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberi kepadanya perhitungan amal dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ini orang-orang yang beramal, berbuat kebaikan tapi tidak memenuhi syarat iman, ilmu, iman sampai Islam. Karena dia tidak beriman. Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Berarti orang-orang yang tidak berada di dalam Islam masuk kategori orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Mereka mengumpulkan amal kebaikan seolah-olah dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan amalan, nilai kebaikan dari amalannya. Ya, jadi seperti fata morgana. Ya, Bapak Ibu tahu ya fata morgana. Kalau di sini karena Al-Quran di Arab turunnya ya seperti di pasir. Nah, kalau kita karena nggak ada padang pasir, biasanya seperti di jalan ya. Di jalan itu ada air. Sama seperti di gurun pasir. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Bagaimana ketika orang sedang haus, orang sedang dahaga, seperti melihat air, maka dia akan mencari, akan mengejar air tersebut. Tapi ketika didatanginya, nihil, nggak ada airnya, cuma fata morgana, cuma tipuan mata. Ya. Apabila didatangi tidak ada apapun, ya, dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Allah memberikan perhitungan amal dengan sempurna, artinya di akhirat nanti semuanya akan dihitung. Karena amalnya tidak sesuai dengan syarat-syarat tadi diterimanya menjadi amal soleh, sehingga itu hanya fata morgana. Tidak ada apa-apa di amal kebaikannya. Jadi dia berbuat amal kebaikan, bisa menolong sesama manusia, menyumbang ke sana kemari ya, tapi tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan iman, dan tidak berada di dalam Islam, itu menjadi kesia-siaan belaka. Maka alhamdulillah kita orang-orang yang sudah
masuk ke dalam dinul Islam, untuk menyempurnakan amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar belajar, pelajari bagaimana ilmu yang akan menjadi amal soleh, yaitu ilmu din. Ya, ma'rifatullah adalah ilmu yang wajib dipelajari pertama agar kita tahu harus bagaimana kita beribadah, harus kepada siapa kita beribadah, terus nanti bagaimana caranya kita membawa diri di dalam kehidupan ini agar sesuai dengan kehendak Allah, karena ibadah tadi sangat luas maknanya. Al ibadatu hiya at-ta'at. Nah, kemudian bagaimana orang yang tadi amalnya ditolak, itu juga dikatakan oleh Allah seperti debu yang beterbangan. Debu, kalau debu doang mungkin masih ada yang bermanfaat ya, buat wudhu, buat apa, tayamum ya, itu dari debu. Kalau ada debu yang, tapi kalau disebutkan debu yang beterbangan itu justru mengganggu, itu merusak, itu malah menjadi penyakit ya, bisa masuk ke paru-paru, bisa merusak mata, penglihatan ya, banyak sekali kerugiannya, seperti debu yang beterbangan. Coba kita buka surat 25 ayat 23. Surat Al-Furqan ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'um mansura ya. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang beterbangan. Kita mengumpulkan amal kebaikan, tapi amal itu hanya menjadi debu yang beterbangan, tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Nah ini, jangan sampai kita orang-orang yang pengen mempunyai bekal yang banyak di akhirat, amal-amal kita dinilai seperti itu. Berarti capek doang ya Pak? Berarti sia-sia, karena tidak memenuhi syarat untuk diterimanya amal ya. Jadi tadi amal soleh, amal menjadi bernilai itu syaratnya harus memenuhi 4 ya. Kita tulis di sini. Amal ini akan menjadi amal yang diterima ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang ditolak. Nah, yang ditolak kebalikannya yang diterima nanti, tidak memenuhi syarat yang diterima pasti akan ditolak. Yang diterima yang pertama harus memenuhi syarat ilmu. Ya, ini diterima karena harus memenuhi syarat. Nah, syarat pertama ilmu. Ilmu apa? Kemarin kita sudah sampaikan sebenarnya ilmu itu di dunia cuma ada 2. Ada ilmu yang menjadi pedoman hidup, minhajul hayat, dan ada ilmu yang menjadi sarana hidup, wasailul hayat. Cuma ada 2. Maka ilmu yang wajib dicari, yang pertama diperintahkan oleh Allah adalah ilmu-ilmu yang menjadi minhajul hayat, ilmu yang menjadi pedoman hidup. Makanya tadi fa'lam annahu la ilaha illallah, yang pertama diwajibkan manusia adalah mengenal Allah. Maka kita diperintahkan untuk mencari ilmu tentang Allah. Itu yang disebut tadi ma'rifatullah. Jadi ilmu yang wajib adalah ilmu yang menjadi pedoman hidup. Ya, atau minhajul hayat ini. Kalau sarana hidup ini setelah pedoman hidup punya, maka seluruh ilmu yang ada di alam semesta ini akan bermanfaat. Kalau ilmu yang menjadi pedoman hidup sudah dapat. Kalau ini belum dapat, tapi ilmu yang menjadi sarana dulu, itu bisa membahayakan. Jadi kalau ilmu dunia dulu dicari, berarti ilmu wasailul hayat dulu. Ilmu menjadi sarana hidup. Sarana hidup tidak punya pedoman hidup,
nanti sarana itu mencelakakan sesama manusia karena tidak dibingkai dengan pedoman hidup. Nanti kita akan jelaskan di sesi kenapa Allah memerintahkan ada ilmu pedoman hidup dulu yang dicari sebelum ilmu menjadi sarana hidup. Insya Allah nanti di sesi yang lain. Di sini ilmu yang memenuhi syarat diterimanya amal yaitu tadi ilmu din, ya, ilmu agama. Ini harus menjadi syarat pertama. Ilmu menjadi landasan iman. Yang kedua adalah iman. Ya. Ilmu pedoman hidup tadi, ya, awaludin ma'rifatullahi bil istiqon. Yang pertama diwajibkan di dalam Islam adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Berarti ilmu yang nanti akan menjadi landasan iman, itu ilmu yang wajib dicari. Manusia di saat fitrahnya terjaga semenjak kecil, ya, semenjak kecil manusia udah fitrah. Ketika sampai akil balik dia senantiasa dikasih ilmu din, maka nanti dia akil balik dia sudah bisa menentukan jalan hidupnya yang benar. Akil balik sampai dewasa, itu yang disebut sempurna dewasanya. Bukan hanya dewasa badannya doang gede, tapi jiwanya rapuh, jiwanya kosong karena ilmu dinnya yang tidak masuk, sehingga nanti tidak beriman, jadi orang-orang yang rugi. Syarat diterimanya amal ilmu agama, pedoman hidup, ya. Ini katakanlah ilmu agama, ilmu din yang menjadi syarat diterimanya iman. Iman nanti harus diaplikasikan, dilakukan, diamalkan di dalam Islam. Nah, ya, iman harus dibuktikan dengan kita beramal soleh di dalam Islam. Karena tidak disebut iman kalau ada kecacatan. Adanya unsur lahiriah dengan unsur batiniah. Nanti kita akan bahas di sesi iman itu sendiri. Al-imanu tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalu bil arkan. Harus memenuhi syarat tiga-tiga. Itu iman. Itu juga harus berangkat dari ilmu. Bagaimana caranya kita meyakini di dalam hati, tasdikun bil qalbi. Kemudian nanti bagaimana kita melisankan iman, iqrarun bil lisan. Kemudian wa amalu bil arkan, membuktikan iman itu, ya, dengan perbuatan. Maka ada bingkainya adalah Islam. Baik ilmu, iman, dan Islam ini harus disempurnakan dengan ikhlas. Yang keempat, ikhlas. No. Keempat-empatnya harus ada. Sehingga di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa semua manusia itu akan celaka. Coba. Semua manusia itu akan celaka. Illa aliman. Kecuali orang yang berilmu. No. Semua manusia akan celaka kecuali orang yang berilmu. Apa cukup berilmu? Semua orang yang berilmu akan celaka. No, udah berilmu masih celaka. Illa amalan, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Pertama berilmu, sudah melewati satu tahap tidak celaka. Sudah berilmu masih celaka, illa amalan, kecuali orang tersebut mengamalkan ilmunya. Kemudian orang yang beramal semuanya akan celaka, illa mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. No, ternyata nggak gampang ya. Pengen mengumpulkan amal soleh harus melalui tahapan-tahapan, harus melalui proses panjang. Ruku dan sujud kita diterima oleh Allah SWT. Bahkan aktivitas kita di dunia ini semuanya akan menjadi amal soleh kalau sudah dibingkai dengan ilmu yang benar. Jadi semua manusia akan celaka kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan celaka kecuali orang yang beramal.
Dan semua orang yang beramal akan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Makanya Allah memberikan garansi kepada orang yang ikhlas. Orang yang tidak akan mampu digoda oleh setan. Orang yang tidak akan pernah mampu setan menggoda manusia adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Orang yang ikhlas tadi untuk sampai ikhlas juga ada ilmunya. Untuk sampai ikhlas juga harus beriman. Untuk sampai ikhlas juga harus ngerti Islam. Nggak bisa ikhlas itu cuma kayak apa? Kayak orang yang ikhlas itu orang yang tidak mengharapkan apa-apa. Katanya begitu ya. Padahal nggak seperti itu nanti. Kita harus belajar ilmu ikhlas nanti. Karena itu nanti yang akan menyempurnakan amal kita bernilai atau tidak. Jadi ikhlas itu juga ada tingkatannya. Ada ikhlas tingkat am. Ada ikhlas tingkat khawas. Ada ikhlas tingkat khawas bil khawas. Ya. Kalau ikhlas tingkat am itu ikhlasnya tingkat makhluk. Atau ikhlasnya seperti pedagang. Ikhlasnya itu dia berdagang berarti dia mengharapkan untung, ya. Dan itu dianggap ikhlas oleh Allah. Artinya apa? Kita beribadah, kita beramal soleh, kita mengharapkan keberkahan, kita mengharapkan pahala, kita mengharapkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu juga termasuk ikhlas. Tapi itu ikhlas yang nilainya rendah. Ikhlas yang paling rendah. Boleh ketika itu karena Allah dan didasari oleh ilmu iman dan Islam, itu sudah dinilai ikhlas oleh Allah. Tapi ikhlas tingkat am. Ikhlasnya orang umum. Jadi kayak orang dagang yang mengharapkan untung. Kita beribadah, kita mengharapkan pahala. Boleh. Kita beribadah, kita mengharapkan kebaikan dunia akhirat. Tapi harus dunia akhirat. Jangan hanya mengharapkan kebaikan dunia. Karena di ayat Al-Quran ketika kita hanya mengharapkan kebaikan dunia, nanti diberikan di dunia, di akhirat sudah tidak ada lagi. Ikhlas itu karena Allah. Ikhlas itu karena Allah, berarti mengharapkan kebaikan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya, cuma dia kepengen dapat juga di dunia, itu pun ikhlas, tapi ikhlasnya tingkat am. Ada yang ikhlasnya level kedua. Itu ikhlasnya seperti budak. Budak kalau budak sekarang kan nggak ada budak ya. Orang yang bekerja tanpa digaji itu budak ya. Jadi ikhlasnya budak, dia tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan balasan dari tuannya. Kalau kita beribadah, kita tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan kebaikan, balasan dari Allah, tapi kita takut karena diancam dosa. Itu saja. Karena kita takut adanya azab, kita takut adanya siksa neraka. Itu pun ikhlas. Itu tingkat ikhlas yang kedua. Dan ikhlas yang paling tinggi adalah mukhlishina lahuddin. Orang yang tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya ridho Allah SWT. Tidak mengharapkan balasan di dunia dan di akhirat. Itu urusan Allah. Masalah kita mau dibalas atau tidak itu urusan Allah. Kewajiban kita menjalankan perintah Allah. Itu sebenarnya ikhlas yang paling tinggi. Surat 98 ya, ayat 5 kita buka. Ini yang nanti akan menyempurnakan seluruh amalan. Sehingga nanti Allah lah yang akan menanggung seluruh amalan kita. Karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Surat 98 ya, surat Al-Bayyinah ya, ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ila akhir ayat ya. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Nah, kita seluruh aktivitas kita diperintahkan untuk ikhlas semata-mata karena menjalankan perintah agama, menjalankan perintah Allah.
Itu yang disebut ikhlas yang paling tinggi. Mudah-mudahan dengan kita belajar terus, kita proses ilmu kita menjadi iman, iman ini menjadi landasan Islam kita, dan Islam kita balut dengan ikhlas, keikhlasan, sehingga seluruh amal kebaikan kita akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak kekurangan mohon maaf. Kita semua seyogyanya sedang belajar. Kita semua sejatinya sedang menggulirkan takdir nasib terbaik agar kita menjadi orang-orang yang solihin, orang-orang yang memiliki amal soleh. Allahumma amin. Demikian, banyak kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.